Menjadi Katolik tidak boleh dipaksa oleh siapapun. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya dalam renungan harian melalui channel ini ya. Selalu di channel ini renungan harian berdasarkan bacaan harian seturut penanggalan liturgi Gereja Katolik. Saya akan membacakan Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, menarik memperhatikan Injil pada hari ini yang sudah memberikan antisipasi kepada kita para murid Kristus. Kita diajak untuk menyadari bahwa sebagai murid-murid Kristus kita akan mengalami proses kehidupan yang tidak mudah. Kita akan mengalami tantangan, kesulitan, bahkan cobaan, termasuk disebut di dalam Injil penganiayaan. Karena apa? Yesus mengatakan, bahkan orang yang membunuh kamu akan merasa berbuat bakti kepada Allah. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, inilah realitas yang menyertai hidup kita. Bahkan ada orang yang akan menganiaya dan membunuh kamu, tetapi dia merasa berbuat bakti kepada Allah. Ini realitas yang sudah disabdakan oleh Yesus. Salah satu konsekuensi yang tidak enak yang akan dialami oleh para murid Yesus adalah mengalami penolakan, mengalami pengucilan, mengalami penganiayaan, bahkan pembunuhan. Pembunuhan tidak hanya pembunuhan fisik, tetapi juga pembunuhan karakter. Itu bisa kita alami sebagai murid-murid Kristus. Tetapi sahabat yang terkasih, semua itu tidak perlu membuat kita menjadi lemah,
luntur, ragu, lalu meninggalkan iman kita. Kalaupun ada orang-orang tertentu yang saya kenal juga memilih jalan lain, dan dia dengan segala pertanggungjawabannya mengambil keputusan itu, menemukan satu kebenaran di tempat yang baru, saya harus menghormatinya. Saya tidak boleh menghakimi yang bersangkutan. Tetapi kalau ada orang nih meninggalkan iman Katolik ya, karena alasan jodoh, karena alasan pasangan, karena alasan pekerjaan, karena dia tidak tahan mengalami berbagai macam kesulitan yang harus ditanggung, karena dia mengimani Yesus. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan. Sejauh mana dia sungguh-sungguh dengan jujur, dengan ikhlas mengambil jalan baru itu. Hal yang sama kalau saya menerima orang lain, diberitahu ada orang tertentu yang mau nih belajar mengenal Kristus. Ya, kalau belajar mengenal Kristus, oke, inilah kesempatan bagi saya untuk menjalankan tugas perutusan saya seperti dikatakan dalam Injil hari ini. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bersaksi, apa artinya? Ya, kita memberikan kesaksian mengenai iman kita. Iman kita yang tidak pernah menolak siapapun, iman kita yang bahkan merangkul semua orang, maka disebut Katolik, dari kata katholos dalam bahasa Yunani berarti terbuka untuk siapa saja, untuk semua orang, tidak mengecualikan siapapun. Itu kesaksian pertama dan utama mengenai Kristus. Kristus yang datang untuk menebus dan menyelamatkan semua orang, umat manusia, bahkan seluruh alam semesta dan seisinya. Itu yang pertama. Kemudian kesaksian selanjutnya, ini suatu kesaksian yang muncul dari yang disebut dengan kebebasan, kemerdekaan batin. Ketika ada orang datang kepada saya dan bertanya mengenai iman Kristiani, mengenai Yesus, ya tentu saya harus menjelaskan sebagaimana saya terima dalam tradisi gereja Katolik. Tidak boleh ada yang saya sembunyikan. Kristus yang kuwartakan adalah Kristus yang seutuhnya, bukan menurut kemauanku, tetapi menurut kehendaknya. Dan itu berarti apa? Kristus yang mewartakan bahwa Allah adalah Bapa semua orang, yang menerbitkan matahari untuk orang benar dan untuk orang jahat, yang mengajak kita untuk bersikap murah hati, untuk mengampuni, untuk mengasihi siapapun juga. Itu yang diajarkan Kristus kepada kita. Kristus yang mengajarkan pada kita bahwa kita harus mendoakan bahkan musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci dan menganiaya kita, memohonkan berkat kepada Bapa. Itulah kesaksian. Lalu yang ketiga, tahap ini yang kerap kali lalu tidak mudah. Karena apa? Ketika ada orang misalnya datang kepada saya, Romo, saya mau menjadi Katolik. Untuk kita peraturannya jelas. Kalau orang mau menjadi Katolik dan dibaptis secara Katolik, dari manapun asalnya, dia harus pelajaran agama. Pelajaran agama membutuhkan waktu tertentu. Ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Karena apa? Setelah 1 tahun mengikuti pelajaran, kemudian ujian tertulis, ujian lisan,
udah persiapan semuanya, ternyata nggak lulus. Nah, dia harus dia harus mengulang dengan segala kesabarannya. Jadi nggak serta-merta begitu, aku mau jadi Katolik, oh iya tak baptis sekarang. Enggak gitu cara kita orang Katolik. Gereja Katolik mempunyai tahapan-tahapan. Mulai dari yang disebut dengan simpatisan, kemudian disebut katekumenat, masa-masa untuk pelajaran sebagai katekumen, mempersiapkan diri bersama katekes, bersama pengajar agama, dengan perjumpaan yang kurang lebih teratur. Baru kemudian ada tahapan-tahapan akhir, lalu baru dibaptis setelah dinyatakan memang dia dari hati yang terdalam, dari hatinya yang paling dalam dia ingin mengimani Kristus. Tapi kalau ada orang mau menjadi Katolik karena dia mau menikah misalnya, calon pasangannya Katolik, saya akan mengatakan, maaf, untuk gereja Katolik tidak bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan kalau orang mau menjadi Katolik hanya karena pasangannya, apalagi sampai dipaksa oleh pasangannya. Ini nggak bisa. Selain itu akan mencederai kejujuran hati nurani dalam mengimani Kristus. Nanti ada bahaya perkawinan ini bisa tidak sah. Karena apa? Ternyata ada unsur paksaan sejak awal. Maka dari itu, kesaksian atau bersaksi dalam konteks ini, saya bersama Gereja Katolik mengajarkan kita tidak boleh memaksa siapapun. Ada aspek yang disebut dengan hati nurani yang harus dihormati. Kalau orang dengan tulus lalu menerima sakramen baptis, bukan karena alasan-alasan eksternal, tetapi karena sungguh mengimani Kristus, lalu itu yang kita utamakan. Menjadi Katolik sekali lagi tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Sahabat yang terkasih, mari berdasarkan Injil pada hari ini, yang pertama kita semakin mempersembahkan hidup kita pada Kristus yang sudah mengasihi kita, dan kita dipanggil untuk bersaksi dalam terang Roh Kudus sebagai sang penghibur. Dan kita nggak boleh kecewa atas iman kita kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami tantangan, kalau kita mengalami cobaan seperti yang dikatakan Yesus. Lalu selanjutnya kita memberikan kesaksian tentang kebaikan, tentang persaudaraan, tentang kerukunan. Tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain, tidak boleh menjelek-jelekkan agama lain, kepercayaan lain. Bagi kita semua adalah baik sebagaimana diajarkan oleh gereja kepada kita. Ibu Maria selalu merestui kita dengan doa-doanya. Bapak Yusuf juga menyertai kita. Dan semoga sahabatku yang terkasih dimanapun berada, dengan segala kebutuhan, harapan, kerinduan panjenengan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.